Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik, santri-santriku, anak-anak kelas 7A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, beribu-ribu nikmat, ya, tak terhitung hingganya. Ya, salah satu nikmat yang paling mulia adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu agama. Ya. Terlepas kondisi kita pada saat ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, ya, semangat kita tidak surut, semangat kita tidak menurun untuk menuntut ilmu agama, dan tentunya ini adalah sebaik-baik bekal, yang mana bekal yang akan kita bawa nanti di hari kiamat kelak. Ya. Baik, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita, ya, insyaallah Ustadz akan, ya, menemani adik-adik sampai, ya, 2 semester kita mempelajari matan Tuhfatul Atfal, ya, kitab ini yang ada di tangan adik-adik ini, matan Tuhfatul Atfal, yang insyaallah kita bagi di dalam 2 semester. Ya. Baik, sebelum kita mempelajari matan Tuhfatul Atfal, ya, kita pada pertemuan siang hari ini kita mengenal apa itu ilmu tajwid. Ya, ya. Ya, ya. Sebelum kita membuka matan Tuhfatul Atfal, ya, pada pertemuan pagi hari ini, ya, Ustadz ingin, ya, berbicara tentang ilmu tajwid atau kata tajwid diambil dari kata apa? Ya. Ya, kata tajwid berasal dari kata, ya, jawwada yujawwidu. Ya. Nanti antum dikte aja yang itunya, ya. Yang bahasa Indonesianya antum dikte aja. Ya. Ya.
Silakan yang mau menulis ya. Kata tajwid diambil dari kata ketutupan kepala naga. Enggak. Jawwada yujawwidu artinya at-tahsin. Jawwada yujawwidu sama dengan at-tahsin, atau artinya memperbaiki atau memperindah ya. Jadi kata tajwid di dalam bahasa Arab diambil dari kata jawwada yujawwidu sama dengan at-tahsin ya. Jawwada yujawwidu sama dengan at-tahsin. Ya, jawwada yujawwidu at-tahsin, atau artinya memperindah atau memperbaiki. Ya, silakan ditulis. Ustadz kasih waktu 5 menit. Yang di papan tulis. Ya, ditulis 5 menit. Baik, udah ya. Ya, at-tajwid secara bahasa diambil dari kata jawwada yujawwidu yang artinya at-tahsin, atau memperindah atau memperbaiki atau membaguskan ya, membuat sesuatu menjadi bagus. Adik-adik atau santri-santri sekarang masuk ke kelas tahsin, yang mana setiap pagi ba'da subuh dibimbing oleh para musyrif atau para ustadz yang ada di pesantren. Ya, tujuannya apa? Tujuan dari kelas tahsin adalah agar benar-benar adik-adik bacaannya bagus. Ya, jadi sebelum memulai menghafal ya, agar bacaan adik-adik benar-benar baik atau benar-benar indah. Benar-benar indah, baik, bagus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang telah disusun atau diletakkan oleh ulama-ulama tajwid. Baik. Itu secara bahasa. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz, atau Ustadz bertanya kepada santri, ilmu tajwid diambil dari kata apa? Asli katanya adalah jawwada yujawwidu. Artinya apa? At-tahsin, memperbaiki atau memperindah. Ya. Sampai di sini paham atau terlalu cepat penjelasan Ustadz? Angkat tangan yang paham. Semuanya paham? Ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau terlalu cepat bisa tulis komentar di kolom, atau mungkin Ustadz tolong diulangi lagi atau apa. Ya. Baik. Adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sekarang makna tajwid secara istilah ya, nanti ditulis sama admin di komentar. Ya, makna tajwid secara istilah. Ya. 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 Mengucapkan huruf ya. Sudah ya, mengucapkan huruf yang keluar ya, dari makhrajnya ya. Ya, dari makhrajnya ya, dalam kurung Ustaz. Makhrajnya itu maksudnya dalam kurung untuk menulis tempat keluar huruf ya. Ya.
mengucapkan huruf yang keluar dari makhrajnya, ya, dalam kurung ya. Ya tadi sudah ya. Dengan benar. Dengan benar. Ya. Ya. Di komentar nanti ditampilkan. Ini lagi diketik sama admin, ya. Ya, apa? Mengucapkan huruf yang keluar dari makhrajnya dalam kurung tempat keluar huruf dengan benar serta ya memberikan hak-hak pada sifat huruf, ya, pada sifat huruf, ya. Ya. Sudah ya? Tampil di layar? Kelihatan? Semuanya kelihatan? Ya, itu yang adik-adik tulis, ya, yang sudah diketik sama admin. Ya. Baik. Saya ulangi. Makna tajwid secara istilah mengucapkan huruf yang keluar dari makhrajnya atau tempat keluar huruf dengan benar serta memberikan hak-hak pada sifat huruf. Ya, serta memberikan hak-hak pada sifat huruf. Ya. Baik. Ya. Sudah ya? Ya, sudah semua? Ya, baik. Salah satu ya keistimewaan, nggak usah ini penjelasan anak ini. Ya. Salah satu keistimewaan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Ini penjelasan Ustadz aja. Ustadz mau menjelaskan kaidah tadi, nggak usah nulis nggak apa-apa. Ya, bahasa Al-Quran disimak saja. Berbahasa Arab yang mana terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, ya. Dan huruf-huruf hijaiyah tadi yang kita pelajari atau yang kita kenal dari alif sampai ya yang berjumlah 29, ya, berjumlah 29 huruf. Huruf-huruf hijaiyah tadi, kalau kita kembali ke istilah makna tajwid, adalah mengeluarkan huruf-huruf atau mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari makhrajnya dengan benar. Artinya, huruf-huruf hijaiyah ini, ya, apa itu? Suka mandek-mandek kah? Ya. Huruf-huruf hijaiyah tadi dia memiliki tempat keluarnya. Artinya setiap huruf hijaiyah dari alif sampai ya itu memiliki tempat keluarnya. Ya. Memiliki tempat keluar khusus atau jalur keluarnya. Ya. Memiliki tempat keluar khusus. Seperti contoh huruf ba. Ya, coba adik-adik praktekkan ba. Ya, ba. Coba disukunkan, dimatikan, kemudian diawali dengan huruf hamzah. Ab. Ya, Ustaz lihat di layar ya. Ab. Ya. Maka huruf ba, adik-adik akan mengetahui bahwasannya huruf ba tersebut tempat keluarnya atau kita kenal dengan makhrajnya itu dari kedua bibir. Ya. Jadi ini tadi inti ilmu tajwid secara istilah, mengucapkan huruf-huruf tadi sesuai dari tempat keluarnya.
ba, coba ab. Ya. Suara yang dominan atau ketika suara itu berhenti terputus ketika ab, maka yang terdengar atau yang kita rasakan adalah huruf ba itu keluarnya dari kedua bibir. Ya, ab. Ya, kelihatan tuh bibirnya bergerak. Ya. Contoh misalnya huruf H. Ya, huruf H. Huruf H. Ya. Huruf H coba disukunkan ah. 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 Ha ha. Ha. Ya, ah, ya. Maka di mana itu huruf H? Suaranya kerasanya di mana? Tenggorokan. Ya. Inilah Al-Quran, kitab suci yang kebanggaan kita. Semoga kita senantiasa selalu mencintai Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, ya, di samping memiliki di berbahasa Arab, ternyata juga cara membacanya, huruf-huruf hijaiyahnya pun memiliki tempat keluar yang khusus. Dan ketika seseorang membaca Al-Quran atau membaca huruf H misalnya tertukar dengan makhraj H, maka tentunya akan berubah arti. Ya. Sementara ilmu tajwid secara istilah adalah mengucapkan huruf-huruf yang benar sesuai dari makhrajnya dan juga serta memberikan hak-hak sifat huruf. Ya. Baik. Huruf hijaiyah itu memiliki dua. Pertama, tempat keluarnya, makhrajnya tadi yang kita kenal, misalnya huruf H. Huruf H keluarnya dari tenggorokan. Ya, tenggorokan bagian tengah. Ah. Atau huruf ba keluarnya dari kedua bibir. Ab, tempat keluarnya atau jalan keluarnya dari kedua bibir. Huruf ba memiliki sifat. Nah, kita pun dituntut memberikan hak-hak pada sifat dari huruf-huruf tersebut. Suaranya kenapa tuh? Ya. Sifat dari huruf tersebut. Misalkan huruf ba, dia memiliki sifat qalqalah. Ya. Ab, ada pantulannya tidak? Ya, qalqalah ada pantulannya tidak? Ab. Coba adik-adik praktekkan. Ab. Iya. Ab. Baik. Adapun huruf H misalnya dia memiliki sifat hamas atau mengalirnya napas. Maka ketika adik-adik mengucapkan huruf H, coba ditahan di sini kemudian kasih tangannya ada napas yang mengalir. Coba huruf ba, ab, ada napas yang mengalir tidak? Tidak kan? Iya. Nah, kembali tadi pengertian istilah dari ilmu tajwid adalah bahwasannya memberikan atau mengucapkan huruf-huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya sesuai dengan makhrajnya dengan benar, serta memberikan hak-hak pada sifat huruf. Ya, sifat huruf itu ya seperti tadi ada qalqalah, ada sifat yang kita kenal dengan al-hamas, mengalirnya napas. Ya, ini ada pada setiap huruf akan memiliki keistimewaan pada sifat-sifatnya. Ya, baik. Santri-santri yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita bisa mengetahui ternyata ilmu tajwid ini ya fokusnya dua, yaitu memahami kaidah kemudian praktek cara membacanya. Ya. Kita mengetahui bahwasanya huruf qalqalah ada 5. Ya. Qalqalah ada 5. Ya.
qutbu jadin, huruf qalqalah, atau bagi yang pernah belajar baju di toko mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata prakteknya mungkin belum ada yang tahu. Seperti apa sih cara mengucapkan qalqalah? Apakah seperti kita mengucapkan huruf-huruf yang lain tanpa ada pantulan atau dengan memberikan pantulan? Pantulannya seperti apa? Nah, maka huruf-huruf qalqalah yang kita ketahui, dan itu adalah sifat-sifat dari huruf. Dan dari sini kita mengetahui bahwasannya ilmu tajwid tidak hanya dipahami tapi juga dibutuhkan dengan praktek atau cara membacanya. Dan alhamdulillah ya, adik-adik atau santri-santri yang saya cintai, di pesantren kita adik-adik dibimbing oleh musyrif ya, yang senantiasa mengontrol hafalan adik-adik ya. Sekarang masih di kelas tahsin ya, memperbaiki bacaan kurang lebih 3 bulan ya. Yang sudah bagus bacaannya ya lebih berkembang lagi, tambah bagus. Yang belum ya, maka kesempatan gunakan yang sebaik-baiknya 3 bulan ini untuk memperbaiki bacaannya dengan tahsin ya. Baik, kemudian poin yang kedua, buah atau faedah dari mempelajari ilmu tajwid ya. Ya, nanti dituliskan oleh itunya ya, host ya. Yang pertama, menjaga lisan dari kesalahan, menjaga lisan dari kesalahan di dalam mengucapkan ya ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, langsung di enter aja Mas, biar mereka bisa nulis. Ya, silakan ditulis. Apa ini iklannya nih ada? Ya, sudah? Ya. Buah yang pertama adalah menjaga lisan dari kesalahan di dalam mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya, ketika kita mempelajari teori demi teori, kaidah demi kaidah dan kaidah, atau ketika kita mempelajari hukum-hukum tajwid, misalnya izhar seperti apa, idgham seperti apa, kemudian yang lain-lainnya, maka kita telah berusaha untuk menjaga lisan kita dari kesalahan di dalam melafadzkan atau di dalam mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Baik. Ya. Itu poin yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, agar kita agar kita bisa tadabbur dan tafakkur. Ya. Ya.
di dalam membaca Al-Quran. Ya. Ya, silakan ditulis, nanti Ustaz jelaskan. Ya, baik. Ya. Poin yang kedua, agar kita bisa tadabbur dan tafakkur di dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Maksud dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah agar kita bisa mengambil pelajaran atau agar kita bisa bertafakkur, ya. Agar kita bisa bertafakkur, ya, mengambil pelajaran ketika Al-Quran bercerita tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian bercerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Al-Quran juga bercerita tentang kisah-kisah nabi terdahulu atau kisah-kisah umat terdahulu. Maka tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar kita tadabbur, ya, mengambil pelajaran dan bertadabbur, ya. Karena ketika seseorang telah bertadabbur, bertafakkur, memikirkan kekuasaan Allah, maka dia akan teringat dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tersentuh hatinya, ketika dia teringat dengan peringatan-peringatan yang ada di Al-Quran, kemudian ketika dia mengingat-ingat perintah-perintah yang ada di Al-Quran, kemudian dia kembali ke jalan Allah, dan orang tersebut melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka ini adalah buah dari dia bertafakkur, ya, bertadabbur terhadap ayat suci Al-Quran. Nah, tadabbur dan tafakkur bisa kita dapati ketika seseorang membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, ya. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan benar, bacaannya benar, kemudian bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian lantas tentunya kita bisa menghayati, bisa menikmati bacaan Al-Quran tersebut, ya. Maka tidak heran adik-adik mendapati biasanya para imam-imam qori internasional, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, beliau membaca Al-Quran sambil menangis ketika mengimami. Karena ya, mereka, ya, beliau tersebut, mereka benar-benar menikmati, menghayati, mereka benar-benar mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka membacanya benar-benar dengan tadabbur, bertafakkur tentang kekuasaan Allah, dan sehingga membuat hati ini tidak keras, membuat hati ini menjadi lunak, lembut, bisa menerima nasihat, bisa menerima arahan Al-Quran, ya. Baik. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Shad ayat ke-29, ya, tentang Al-Qur'an tujuannya diturunkan adalah untuk dipelajari dan diambil pelajaran dan tentunya untuk ditadaburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, pada ayat ke-29 surat Shad, bisa dilihat nanti di Al-Quran yang ada di rumah. Baik. Yaitu kitab yang telah kami turunkan kepadamu yang membawa keberkahan agar
ditadaburi isi ayat-ayatnya, agar ditadaburi dan diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya, Quran surah Shad ayat ke-29. Ya. Jadi maka tidak heran kalau kita pun terkadang ya kita tersentuh hati kita ketika kita mendengar bacaan syekh atau bacaan imam fulan. Dikarenakan mungkin kita tidak mengerti bahasa Arab. Mungkin kita tidak begitu paham. Tapi kita tersentuh karena irama bacaannya dan tentunya bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Akhirnya bacaan itu enak didengar dan menjadikan kita ya menangis. Ya. Menangis karena tersentuh hatinya. Ya, menangis karena tersentuh. Ya. Atau buah dari tadabbur bacaan yang dia bacakan. Ya. Baik. Jadi tidak heran kalau kita mendapati ya, apalagi kalau kita benar-benar memahami isi kandungan ayat tersebut. Ya. Tentunya setelah kita makin berkembang mempelajari bahasa Arab lebih dalam, maka tentunya akan lebih bermakna. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita paham isi kandungannya, kita mengerti tafsirannya, telah diajarkan misalnya oleh ustadz yang ada di pesantren. Kemudian juga kita mengerti bahasa Arabnya, karena kita juga belajar bahasa Arab, dan juga kita membacanya dengan bacaan yang benar. Artinya bacaannya dengan bacaan tajwid yang benar. Bacaannya tartil, pelan, enak didengar. Walaupun mungkin suara tidak begitu bagus, tapi tentunya akan lebih bermakna, akan tersentuh tentunya bagi kita. Ya, akan menikmati bacaan yang kita baca. Baik. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah yang terakhir adalah melatih lisan ya, untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat Arab yang fasih. Ya. Melatih lisan untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat Arab yang fasih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Adik-adik juga menghafal kosakata bahasa Arab. Ya. Setiap hari harus setor. Ya. Dan sumbernya itu sebenarnya dari Al-Quran, karena Al-Quran berbahasa Arab. Dan tentunya ketika lisan kita sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, maka ketika kita membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab, ataupun ketika kita berbicara berbahasa Arab bersama teman-teman kita, nanti ketika di pesantren misalnya, atau kita berbicara berbahasa Arab dengan ustadz-ustadz kita ketika di pesantren, maka tentunya berbeda dengan orang yang tidak mengerti ilmu tajwid atau tidak terbiasa membaca Al-Quran dengan tajwid. Tentu berbeda orang yang membaca kalimat-kalimat Arab atau orang yang mengucapkan kalimat-kalimat Arab yang mana orang awam sama dibandingkan dengan orang yang telah memperdalam ilmu tajwid. Ya, maka berbeda. Dan kita telah mengetahui bahwasannya ketika salah sedikit di dalam mengucapkan huruf pada kalimat Arab, maka tentunya
apa? Akan merubah arti. Ya, misalnya tertukar antara satu huruf dengan huruf yang lain, maka akan merubah arti. Ya, akan artinya berbeda. Baik. Ya, itu adalah 3 poin. Ya, poin yang pertama adalah buah dari mempelajari ilmu tajwid, menjaga lisan dari kesalahan di dalam mengucapkan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Kemudian melatih kita untuk senantiasa bertadabbur atau bertafakkur di dalam membaca Al-Qur'an. Dan poin yang ketiga adalah melatih lisan di dalam mengucapkan kalimat-kalimat Arab. Ya. Tentu beda orang yang mengucapkan kalimat babun antara orang yang telah mempelajari ilmu tajwid sama orang yang belum pernah mempelajari tajwid. Maka dari segi tempat keluar hurufnya atau memberikan makhrajnya, huruf ba, babun. Beda dengan orang yang mungkin awam, yang mana mungkin dia akan terbawa dengan logat atau kebiasaan dialek yang biasa dia pakai di kampungnya atau di daerahnya. Maka kedengarannya tidak seperti bahasa Arab atau kalimat Arab yang fusha. Dan adapun Al-Qur'an, walaupun dia berbahasa Arab dan diturunkan di negeri Arab, tapi Al-Qur'an telah Allah janjikan kemudahan bagi siapa saja yang mempelajarinya. Allah telah janjikan kemudahan untuk menghafalnya, memahaminya, dan mengucapkannya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka tidak heran kita mendapati dari seluruh dunia, dari balitanya, dari usia anak-anak, usia remaja, bahkan usia lanjut pun, mereka yang Allah berikan taufik untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, dan saya berharap adik-adik semua nanti insyaallah di pesantren ini ya lulus dari pesantren ini menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Amin. Ya, insyaallah. Ya. Maka tidak heran ada anak usia 5 tahun hafal Al-Qur'an, anak usia 10 tahun sudah hafal. Kemudian ada yang usia 15 tahun, ada yang ya seperti itu. Allah sudah janjikan kemudahan dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Baik, yang terakhir adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Ya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Ya. Ya, dibagi menjadi 2. Ya. Ya. Ditulis. Yang pertama ya, mengetahui ilmu tajwid secara teori. Ya. Ya. Secara teori hukumnya fardu kifayah. Ya, nanti ditampilkan di layar. Fardu kifayah. Ya. Artinya tidak wajib ya. Ya, yang kedua, membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid. Ya. Hukumnya wajib. Ya. 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 Silakan ditulis itu yang ditampilkan oleh admin kita. Ya. Ya. Masih ada waktu 11 menit. Baik. Hukum mempelajari ilmu tajwid dibagi menjadi 2. Ya.
mempelajari ilmu tajwid secara teori. Artinya tadi mengerti ini huruf qalqalah, huruf ini sifatnya memiliki sifat qalqalah, atau mengerti ini dibaca izhar, ini dibaca dengan idgham, ini dibaca dengan ikhfa, ini baca dengan iklab, atau iklab itu apa saja huruf-hurufnya, atau huruf ikhfa apa saja huruf-hurufnya, atau iklab hurufnya apa saja, atau idgham berapa saja hurufnya. Nah, secara teori ini maka hukumnya fardu kifayah, artinya tidak wajib. Ya. Jadi mengetahui hukum yang seperti ini tidak wajib. Adapun yang wajib adalah membacanya dengan kaidah tajwid. Ya, tadi kalau masih ingat Ustaz sampaikan, ilmu tajwid itu ada dua. Secara teori, secara praktek. Ya. Nah, prakteknya itu bagaimana membacanya dengan benar sesuai teorinya. Nah, mengetahui teorinya tidak wajib, tapi membacanya sesuai dengan teorinya adalah wajib. Tapi tentunya sesuai dengan kita memaksimalkan kemampuan kita, bersungguh-sungguh di dalam membacanya dengan kaidah tajwid. Ya. Terlebih khusus kita ya orang ajami, bukan orang Arab. Ya, sebagian kita mungkin agak kesusahan dalam mengucapkan huruf-huruf tertentu. Tapi kita berusaha maksimal. Mungkin ada sebagian agak kesusahan di dalam mengucapkan huruf ro atau huruf kho dan seterusnya. Tapi tetap kita berusaha maksimal untuk mengucapkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan tempat keluarnya. Baik. Dalilnya apa? Yang mengatakan membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid wajib adalah dalilnya surah Al-Muzammil ayat keempat. Ya, surah Al-Muzammil ayat keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Para ulama menyebutkan tartil adalah dengan memberikan makhrajnya sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan sifat-sifatnya. Ya, jadi kita dituntut untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, artinya dengan sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang dia tidak begitu paham tentang teori tajwid, tapi dia mungkin membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, ketika membacanya sempurna kaidah-kaidah tajwidnya, dan ini tidak mengapa. Dan ada sebaliknya, orang yang begitu paham tentang ilmu tajwid, teorinya dia hafal semua huruf-huruf ikhfa apa saja, huruf idgham apa saja, huruf izhar apa saja, dia hafal semua. Tapi ketika praktek membacanya, maka mungkin dia belum sempurna. Dan maka wajib ya, dan alhamdulillah ya, kita di pesantren ini adik-adik dibimbing oleh musyrif. Membaca, dibenarkan kesalahannya seperti apa, diperbaiki, dan tentunya ya, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan, lisan-lisan kita agar diberikan kemudahan di dalam mengucapkan ilmu tajwid atau di dalam mengucapkan lafaz-lafaz ayat suci Al-Qur'an. Ya. Baik. Dalilnya tadi dari Al-Qur'an ayat keempat dari surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian dalil dari
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mana beliau mengatakan, atau pada saat itu ada seorang laki-laki membaca Al-Qur'an di hadapan beliau. Ya. Tidak usah ditulis ininya. Hadisnya tidak usah. Kalau yang Al-Qur'annya tadi ditulis enggak apa-apa. Surah Al-Muzammil ayat keempat. Surah Al-Muzammil ayat keempat. Ya. Hadisnya, suatu ketika ada seseorang membacakan Al-Quran di hadapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang tersebut, seorang laki-laki tersebut membaca surah At-Taubah ayat ke-60 yang bunyinya innamas shadaqatu lil fuqara. Orang tersebut membaca innamas shadaqatu lil fuqara dengan cepat atau membacanya tidak memberikan mat yang ada di situ atau panjang pendek yang ada di situ. Lantas sahabat Abdullah bin Mas'ud menegur orang tersebut. Beliau mengatakan, "Wahai fulan, tidak seperti ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan kepadaku." Ya, hadis ini menjadi dalil bahwasannya Rasulullah membimbing para sahabat bagaimana membaca Al-Qur'an dengan benar. Memberikan tahsin bacaan yang baik kepada para sahabat. Ya, mengajarkan kepada sahabat. Kemudian orang tersebut lantas bertanya kembali, "Kalau begitu bagaimana wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud bacaan yang Rasulullah ajarkan kepada engkau?" Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mencontohkan bacaannya. Beliau mengatakan, "Hakaza, seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah, innamas shadaqatu lil fuqara." Ya. Beliau memberikan mat yang ada di situ. Hak matnya yang 2 harokat beliau berikan 2 harokat. Hak mat yang panjangnya harusnya 4 harokat beliau juga berikan 4 harokat. Mat yang panjangnya 5 harokat ya seperti itu, dan seterusnya. Ini menunjukkan kewajiban kita membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid sesuai dengan hadis ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau memberikan contoh seperti ini loh ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, dan orang tersebut mencontoh bacaan beliau. Baik. Itu hadis yang kedua atau dalil yang kedua tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ijma' kesepakatan para ulama di dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid agar apa? Agar selamat dari merubah huruf. Ya. Agar selamat dari merubah huruf. Ya, misalnya tadi huruf H tidak boleh dirubah dengan huruf H karena sangat fatal, akan merubah arti. Misalkan huruf H dirubah menjadi huruf Kha juga akan fatal, berubah arti. Alhamdu nggak bisa dibaca alhamdu, huruf H, alhamdu H. Ya, jadi ulama sepakat wajibnya membaca Al-Quran dengan bacaan tajwid agar selamat dari merubah huruf dan juga selamat dari penambahan dan pengurangan seperti yang dicontohkan tadi sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya ada orang yang membaca Al-Quran di hadapan beliau dengan mengurangi panjang pendek yang ada di dalam ayat tersebut. Maka seseorang ketika membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, maka dia akan selamat dari 2 hal. Selamat dari merubah huruf-huruf yang ada, merubah hak-hak huruf yang ada, kemudian selamat dari penambahan ataupun pengurangan. Misalkan panjangnya 2, ya harus 2 dia berikan haknya. Panjangnya 4, ya harus 4. Tidak boleh dia kurang-kurangi. Atau malah dia tambahkan.
2 dia jadikan 4, 4 dia jadikan 6. Maka ini juga tidak mengindahkan atau tidak tahsin, tidak memperindah, tidak memperbagus di dalam membaca ayat suci Al-Qur'an. Ya, sampai di sini alhamdulillah kita telah selesai di pelajaran pada siang hari ini. Ustaz simpulkan bahwasanya 3 poin yang kita bahas pada hari ini: makna tajwid secara bahasa dan istilah, kemudian buah mempelajari dari ilmu tajwid atau faedah yang bisa kita petik dari mempelajari ilmu tajwid, yaitu menjaga lisan, kemudian tadabbur, tafakur, kemudian yang ketiga melatih lisan untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat Arab yang fushah, yang fasih, dan yang terakhir adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Dibagi menjadi 2 oleh ulama. Pertama, mengerti ilmu tajwid, memahami ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Artinya tidak wajib. Ya. Artinya tidak wajib. Kalau wajib ya maka akan dosa bagi seluruh kaum muslimin yang tidak mempelajari ilmu tajwid. Ya. Karena tidak wajib maka disebut hukum fardu kifayah, dan adik-adik telah mempelajarinya, maka yang lain tidak, ya. Tapi mempraktekkannya membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid maka itu wajib. Seluruh kaum muslimin berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid agar benar-benar selamat dari merubah huruf-huruf yang ada di dalamnya dan juga selamat dari penambahan ataupun pengurangan. Sampai di sini ya kita telah selesai mempelajari ilmu tajwid, dan di pertemuan akan datang kita mulai masuk ke kitab kita Matan Tuhfatul Atfal. Pesan Ustadz kepada adik-adik, di download, silakan download MP3 Matan Tuhfatul Atfal, ya, di YouTube itu ada, ya, MP3-nya Matan Tuhfatul Atfal, ya. Jadi ya, ya, di YouTube ya, di YouTube nanti MP3-nya, ya, MP3-nya. Nanti klik aja Matan Tuhfatul Atfal yang dalam bentuk lagu, dalam bentuk apa? Bukan lagu, maksudnya enak lah ininya. Ya. Nanti banyak-banyak didengarin karena metode yang kita pakai di kelas ini nanti setiap pertemuan kita mungkin mempelajari 1 baris bait atau 2 baris atau 3 baris. Setelah itu di pertemuan akan datang bait yang kemarin kita pelajari, maka nanti Ustadz minta dihafalkan. Nanti Ustadz tunjuk, misalnya Aska tolong dibacakan, Aska Faris tolong dibacakan dengan hafalan 2 bait yang pekan lalu kita pelajari misalnya. Kemudian Fajar apa siapa itu, ya, tolong dibacakan seperti itu, ya. Maka kalau adik-adik terbiasa mendengar murotalnya atau MP3-nya itu, maka tentunya akan mempermudah adik-adik di dalam menghafalnya, ya. Tapi tenang, pekan depan nggak ada menghafal, belum ada menghafal, ya. Rabu yang akan datang belum ada menghafal. Ini hanya ya alhamdulillah belum ada menghafal. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ada yang bertanya? Tidak ada? Semuanya paham? Angkat tangan yang paham. Yang tidak paham berarti angkat tangan. Ya, yang paham angkat tangan. Ya. Semuanya paham insyaallah ya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.